Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Petri di sini dalam pembelajaran kimia. Ya, masih ingat dong, yel-yel kalau belajar kimia dengan Ibu Petri apa? Ibu katakan chemistry, selalu di hati. Ibu Petri, selalu dinanti. Terima kasih. Semoga suaranya jelas ya. Sesi pertama ini Bu Petri akan menjelaskan untuk persamaan reaksi kimia itu supaya lebih mudah seperti apa. Mohon simak Ibu Petri izin untuk slide share ya. Di sini materinya sudah terlihat ya, langsung saja. Unsur dan lambang unsur. Pertama kita akan bahas yang namanya lambang atom. Di abad pertengahan ini lambang unsur berubah, ada berupa lambang dari macam-macam alat atau benda seperti yang kita lihat di sini. Ini kalau timah hitam gitu, yang di ujung kanan itu ada ini, ada lambang positif. Kalau belerang, bu simbolnya begini, tembaga. Kalau bulan sabit saja tidak ada warna hitamnya, perak, emas, lingkaran gitu arti. Nah, ini simbol-simbol awalnya dulu ya. Kemudian John Dalton itu yang kita kenal pertama kali yang mengungkapkan tentang teori atom, dia membuat lambang unsur dengan menggunakan lingkaran seperti dasarnya seperti ini, gitu kan? Kalau oksigen lingkaran saja, lingkaran ada bulatan hitam itu hidrogen, ini simbol dari nitrogen, ini belerang, ini fosforus. Kemudian ada ilmuwan yang namanya John Jacob Berzelius pada tahun ini masa hidupnya, dia mengemukakan dan setiap unsur diberi lambang dengan satu huruf katanya, yaitu huruf awal dari nama Latin unsur yang bersangkutan, ditulis dengan huruf besar gitu. Kalau P itu P, daripada P itu fosfor gitu kan simbolnya gitu ya. Di sini unsur logam dan unsur non logam. Pada unsur logam itu wujudnya biasanya padat, di suhu kamar kan. Kalau unsur non logam itu ya kita lihat ada hidrogen, oksigen itu kan wujudnya dalam bentuk gas dan ada juga yang berwujud cair pada suhu kamar. Namun ada beberapa seperti belerang itu yang wujudnya padat. Nah, dalam konduktivitasnya kalau yang logam itu menghantarkan listrik, menghantarkan panas, sementara non logam itu isolator, dia tidak menghantarkan listrik dan tidak menghantarkan panas kecuali grafit ini karbon ya, C ya. Titik bibi dan titik lelehnya. Kalau unsur logam, dia tinggi. Kalau non logam, dia rendah. Ini rumus kimia, hidrogen itu rumus kimianya H2, terus nitrogen itu N2, oksigen itu O2, fluor itu F2. Kita akan belajar untuk penamaan rumus kimia senyawa. Rumus kimia senyawa terdiri atas lambang atom unsur yang terbentuk disertai dengan angka indeks tertentu seperti H2O, itu kan simbol dari air terdiri dari ada 2 atom H, ini ada 2 nih, 2 angka kecil, artinya menunjukkan jumlah atom. Kalau 2 atom H, 1 atom O, kemudian rumus molekul dan rumus empiris itu artinya rumus sederhana. Rumus molekul itu disingkat Rm, sementara rumus empiris disingkat Fe. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun dari satu molekul. Sedangkan kalau rumus empiris itu menyatakan jenis perbandingan untuk atom unsur yang menyusun senyawa. Ini ada contoh dari rumus empiris beberapa senyawa. Kalau air H2O nggak bisa disederhanakan lagi, jadi rumus empirisnya sama. Kalau ini ada kebenaran sama sih ya, C4C4. Tapi kalau yang C2H4 misalnya ada seperti itu, bisa disederhanakan jadi rumus empirisnya sama-sama dibagi 2 CH2 gitu. Ini Bu Febi coba jelaskan ya di slide dulu ya. Ini ada unsur dan lambang unsur untuk menghitung jumlah atom dan rumus kimia. Kalau ada 3 molekul air H2O, itu artinya H2O itu mengandung 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, maka terbentuk H2O. Untuk itu pada 3 molekul air terdapat atom hanya 3 ini pengalih punya H, pengalih juga punya O. 3 dikalikan 2 ini dapat 6 ya nak ya. Terus 3 dikalikan dengan 1 punya O dapat 3, maka dapatlah jumlah dari atom H-nya dapat 6, kemudian atom oksigennya dapat nilai 3.
Semoga bisa dipahami, oke? Oke. Berikutnya, Bu Fetri coba jelaskan. Reaksi kimia mengubah zat-zat asal, kemudian reaksi atau reaktan menjadi zat-zat baru atau produk. Jadi kalau di kiri tanda panah ini namanya reaksi atau reaktan yang ditulis zat asal, yang di kanan tanda panah disebut dengan produk atau hasil reaksi. 2H2 ini zat asalnya, di dua atom H berikatan jadi dua molekul ini molekul H2 ini oksigen. Saya mundur dulu. Tadi ibu masih jelasin yang ini ya. Ibu tampilin kok kepencet ini lagi slideshow. Pada pembentukan air 2H2 ketemu dengan O2 menghasilkan 2H2O. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persamaan kimia, yaitu pertama, koefisien reaksi menyatakan perbandingan dari jumlah partikel dalam zat yang terlibat. Yang kedua, karena koefisien reaksi itu merupakan angka perbandingan, koefisien reaksi haruslah bilangan bulat dan sederhana. Maka sama reaksi itu diberi koefisien yang sesuai dengan perbandingan. Makanya Ibu katakan kalau S itu simbolnya apa? Solid atau padatan. L artinya liquid atau cairan. G artinya gas. Q artinya aqueous atau larutan. Berikutnya kita lihat di sini pada penyetaraan persamaan reaksi. Minggu sebelumnya Ibu pernah menjelaskan beberapa kali untuk persamaan reaksi. Ini Ibu jelaskan lagi supaya lebih paham ya. Penyetaraan reaksi dimaksudkan untuk menyamakan reaksi, menyamakan jenis dan jumlah atom di ruas kiri tanda panah harus sama dengan di ruas kanan. Langkah-langkah spesifiknya itu dimulai dari tetapkan koefisien untuk satu zat, biasanya zat yang rumus kimianya paling kecil dulu, paling kompleks, biasanya seperti itu sama dengan 1, kemudian zat yang lain diberikan koefisien sementara dengan huruf A, B, C, boleh dengan cara seperti itu. Setarakan terlebih dahulu unsur terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1 itu. Jadi jumlah atom ruas kiri harus sama dengan jumlah atom ruas kanan, acuannya tanda panah tadi ya. Setarakan unsur lainnya biasanya akan membantu jika atom O disetarakan paling akhir, karena O itu ada di beberapa tempat. Berikutnya ini ya contohnya 1 CH4, ini yang kita lihat nih, plus O2 jadi CO2 plus H2O. Ini belum setara, kita lihat C di kiri ada berapa, C di kiri ada 1, H di kiri ada berapa, ada 4, O di kiri ada 2, O di kanan ada 2 ditambah 1 belum sama, maka O terakhir menghitung jumlah O pertama. Dia ini kok udah maju nggak mundur ya, lalu apa, dia harus bertahap. Jadi pertama itu lihat atom C di ruas kiri jumlahnya 1, maka di ruas kanan ditulis 1 juga. Kemudian H di kiri jumlahnya 4, supaya H di kanan jadi 4, 2 nilainya. Maka nilai koefisien H2O sudah 2. Kalau lihat dari kanan, 1 kali 2 di sini, maka nilai O ini paling terakhir nilainya. Ditambah dengan 2 kali 1 supaya jadi 4, maka koefisien O di kiri dapatlah nilai 2. Koefisien perbandingannya menjadi apa? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu koefisiennya dalam bentuk perbandingannya itu contohnya. Di sini berikutnya, rumus senyawa unsur yang terdapat lebih dahulu dapat dalam urutan. Ini ada tata nama senyawa organik. Sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya dengan tata nama IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi telah merumuskan tentang aturan tata nama senyawa kimia di seluruh belahan dunia. Untuk air misalnya H2O, amonia, NH3, CO2 itu karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida gitu ya namanya. Ini dalam penamaannya dengan aturan yang dijelaskan di PPT dan di video sebelumnya juga ada. Ini ada lagi di sini ya. Kalau misalnya Na itu kan natrium, ketemu dengan NO3 ini nitrat, maka namanya jadi natrium nitrat. Penggabungannya. Penamaan senyawa ion dilihat dari gabungan ion positif namanya apa, ketemu dengan ion negatif. Gitu kan? Kayak misalnya OH- hidroksida, Na plus natrium, jadi NaOH namanya apa? Natrium hidroksida. Gabungkan saja
anion dan kation disebutkan lebih dahulu, baru argon dan ketiga. Kayak ini kan. Fe itu besi dua biloxnya 2 plus, maka besi 2 klorida. Dan di sini Fe-nya besi 3. Nah, besi 3 itu nama lainnya fero, besi 2 ini nama lainnya feri. Itu ada nama lain dari selain menggunakan bilangan oksidasi. Boleh. Kayak seperti ini, H3PO4. H itu asam, PO4 itu fosfat. Jadi namanya asam fosfat. Na itu natrium, karena tadi kan H itu hidroksida, natrium hidroksida. Ini lebih dalam lagi, kalau C4 itu penamaan dari nama metanal, itu polanya itu ada dalam memberi nama. Ini bisa disimak kalau NaOH itu namanya natrium hidroksida, gitu. Misalnya ini gula pasir C12, H22O11 tuh glukosa gitu kan, yang seperti itu memang penamaan dari karbohidratnya. Nah, untuk soal latihan bisa kalian pahami ini untuk sesinya, sengaja karena ibu ada kerjaan juga. Tuliskan persamaan setara untuk setiap reaksi berikut. Nanti kita belajar nitrogen itu N2 ditambah dengan H2 menghasilkan NH3, kan belum setara tuh. Supaya 2 di kiri sama dengan 1 kanan, maka koefisiennya akan menjadi berapa gitu kan. Tadi kan pertanyaannya N2 ditambah H2 panah ke kanan NH3. Nah, kamu setarakan koefisien untuk membuat reaksi ini, bukan contoh 1 dulu ya. Maka akan menjadi 1:3:2. Itu contoh untuk menjawab nomor 1. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya. Ini Ibu stop sharing dulu. Oke, demikianlah penjelasan singkat dari Bu Petri. Semoga bermanfaat. Chemistry selalu di hati Bu Petri, selalu dinanti. Masih stop recording ya.